Hariso and Kristo Yesus. Kiranya di dalam Kristus Anda semuanya mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Dr. Insinyur Mulyadi. Sekarang saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Insinyur Fendi. Mari Bapak Ibu sekalian, saya langsung masuk saja ke langsung bahasan kita ya. Saya share screen. Nah, seminar kita ini seminar doa Bapa kami. Sudah lama sekali saya ingin melakukan ini. Nah, karena kemarin ada yang membahas dari LAI dan dari BMPT KKI yang disertai dengan tuduhan dan fitnah, ya. Nah, teman-teman di sini yang dari Biblikos yang sudah ikut 5 tahun itu sejak tahun 2021 saya menerjemahkan Matius doa Bapa kami. Terus saya terbitkan bukunya. Semua tahu itu. Setiap kita acara apa saja itu selalu dilantunkan. Betul nggak? Dan saya juga sudah pernah mengikuti di acaranya doa senjanya dari Ortodok. Itu juga dilantunkan Bapak Ibu sekalian. Di Katolik juga masih dipakai. Jadi cuman gereja Protestan aja yang jarang menggunakan doa Bapa kami. Kalau di gereja Ortodok, gereja Katolik, Biblikos, itu selalu itu kewajiban Bapak Ibu sekalian, tidak boleh dibuang. Itu satu-satunya doa yang Tuhan sudah ajarkan. Cuman maknanya itu apa? Ya, kita memaknai sebagai doa ucapan syukur, bukan permintaan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Buktinya apa? Saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung, juga yang dulu tidak bergabung dengan kita, sudah banyak yang telepon dan bergabung dengan kita, cuman sebagian belum bisa bersuara karena ada tekanan-tekanan dari STT-nya, dari sinodenya, ya ada yang dipanggil, mau dipecat. Tapi kita tahu semuanya sedang berdoa, kiranya segera Tuhan ungkapkan sehingga semuanya mendapatkan Alkitab yang benar. Nah, bukunya ini Bapak Ibu sekalian, yang dituduh oleh Dr. Welly Panden Solang, kalau saya itu mengajarkan untuk tidak menggunakan lagi doa Bapa kami. Makanya kita tunggu di halaman berapa saya mengatakan itu. Dan yang ketiga, kita lihat doa Bapa kami yang juga tadi disinggung. Ada polemik di sana bahwa doa Bapa kami ini sudah kadaluarsa, sudah tidak lagi bisa dipakai. Saya membaca buku Biblikos. Kawan-kawan dari Biblikos mengatakan bahwa doa Bapa kami tidak perlu dipakai karena sudah lewat waktunya. Dan Alkitab Lain ini keliru menulis doa Bapa kami, dan 46 terjemahan lainnya juga keliru. Semua sudah baca, tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada, saya itu melarang ini nggak boleh dipakai lagi. Justru kita mengajarkan kita harus berdoa Bapa kami. Cuman maknanya bukan minta-minta, maknanya adalah mengucap syukur ya. Nah, silakan kalau Anda mau tahu lebih banyak, silakan Anda hubungi admin di 081 2322 8787. Nah, yang menjadi pertanyaan kita mulai dari sini, kontroversi doa Bapa kami, doa permohonan yang belum terjadi, ataukah ini doa ucapan syukur yang sudah terjadi? Doa ucapan syukur sama dengan doa terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita melihat banyak sekali gereja itu tiap hari berdoa, berdoa terus, minta roti, minta makanan, seakan-akan nggak diberi. Saya mau kasih satu ilustrasi terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, ya. Anggaplah di satu rumah itu ada anak, tapi di jalanan tuh ada orang gelandangan. Anak-anak juga, tapi anak-anak gelandangan. Bukan anak dari rumah itu. Nah, anak-anak yang ada di dalam rumah, itu enggak usah minta. Pagi-pagi mamahnya sudah siapkan makanan. Kalau belum makan, tanya, kenapa kamu tidak makan? Enggak usah minta. Coba, kalau Anda punya anak, apa Anda itu menunggu anakmu minta dulu baru dikasih? Coba bayangin, kalau Anda punya anak, apa anakmu kalau sudah nangis minta makanan baru dikasih? Tidak kan? Anda sudah siapkan. Anak tinggal datang makan. Anak tinggal bilang terima kasih.
Beda dengan anak-anak gelandangan, ya kan? Nah, dia datang ke rumah-rumah minta makanan. Nah, maksud saya apa? Kristen itu ada dua macam. Kristen yang sungguh-sungguh, nah yang sudah menjadi anak Tuhan, itu dipelihara. Setiap kita berdoa, kita cuma bilang terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami. Tapi kalau yang Kristen gelandangan, Bapak Ibu sekalian, ya, tiap hari itu doanya minta-minta itu. Betul nggak? Omongan saya ini kan kurang enak didengar, betul kan? Tapi kan betul begitu, betul nggak? Jadi kalau Bapak Ibu sudah Kristen, tapi doanya minta-minta Tuhan berkati, kasih makan kami, Tuhan berikan makanan hari ini. Itu kan kayak kayak anak gelandangan yang minta-minta di rumah-rumah orang itu Bapak Ibu sekalian. Cuman ini mintanya sama Tuhan gitu loh. Jadi ini Kristen gelandangan, bukan Kristen sesungguhnya. Kristen yang sesungguhnya itu tidak begitu. Nah, kita Biblikos itu Kristen sesungguhnya. Kita mengerti firman Tuhan, kita tahu Alkitabnya yang asli dari mana. Terus terjemahan yang betul bagaimana. Terus teologi yang benar tuh bagaimana. Kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Nah, beda dengan Kristen-Kristen yang saya bilang Kristen gelandangan tadi, ya kan? Dia merasa Kristen, tapi sebetulnya gelandangan, nggak dipelihara sama Tuhan, makanya tiap hari minta dia itu, betul kan? Tiap hari minta. Oke, itu sebagai ilustrasi saja supaya Anda nanti mudah untuk memahami omongan saya, ya. Jadi, nah ini Bapak sekalian, teks aslinya ini, ya. Ini nggak usah saya bacakan. Anda lihat yang kuning-kuning saja. Ya, kalau saya panjangan agak panjang pater himon ho entis uranis ya Bapa kami yang di surga hagios tito to onomasu namamu telah dikuduskan el tetohi basiliasu kerajaanmu telah datang gene tito to telimasu kehendakmu telah jadi hos en urano ke epitiskis sebagaimana di surga demikian di bumi ton arton himon ton epiosion dos himin simeron yang engkau telah memberikan makanan harian kami pada hari ini. Terus, ke aves himinta avelimata himon. Dan engkau telah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kami. Dan seterusnya. Saya tidak usah bacakan semua. Kita langsung lihat saja sekarang. Kita lihat terjemahan LAI. Ya. Kemarin Dr. Anwar Chen itu ikut membahas Bapak Ibu sekalian. Dia membahas doa Bapak kami, kayaknya mereka itu sepakat ya, seperti saya dengan Pak Fendi. Nah, Dr. Anwar Chen dengan Dr. Pandey Solang yang berbohong itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya menyesalkan sekali dia seorang hamba Tuhan, harusnya mulutnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menfitnah. Makanya kita tunggu kalau dia tidak memberikan ini ya sudah, kita biarin aja. Ya. Yang penting kita sudah tahu kalau dia itu pembohong. Gitu saja cukup Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu diperkarakan ya. Nah, ini punyanya LAI. Kalau LAI itu lihat Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi nama Tuhan belum dikuduskan, kerajaan Allah belum datang, masih berharap datanglah kerajaanmu. Berarti kerajaan Allah belum datang, berarti dia masih di luar kerajaan. Beda dengan kita. Kalau kita ini sudah di dalam kerajaan. Kalau dia itu masih nunggu kerajaannya. Betul, makanya saya bilang itu adalah ajaran Kristen-Kristen gelandangan, Bapak sekalian ya. Belum masuk, itu kita mempertanyakan pertobatannya. Pasti dia itu pertobatannya belum betul, sehingga belum bisa melihat kerajaan Allah yang sudah datang. Bagi dia itu kerajaan belum datang. Nah, jadilah kehendakmu, berikanlah kami makanan. Masih minta-minta. Berarti tiap hari cuma minta-minta saja. Ampunilah, berarti belum diampuni. Jangan membawa kami, tetapi lepaskanlah. Masih minta semuanya. Tiap hari berdoanya cuma minta, 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 minta. Kerajaanmu ayo datang, berikan kami makanan, ampuni kami. Nah, menurut Bapak Ibu, apa ini yang diajarkan sama Tuhan? Nah, lihat ya, bedakan dengan terjemahan Biblikos. Kalau Biblikos mantap Bapak Ibu sekalian. Biblikos itu ya dapat Alkitab yang benar dari gereja ortodok yang tidak pernah dirubah. Terjemahnya tepat sesuai dengan gramatika. Nah, terjemahnya jadi namamu telah dikuduskan, sudah terjadi. Kerajaanmu telah datang, sudah datang. Nanti, tadi sudah dibuktikan sama Pak Fendi kan dengan beberapa ayat nanti saya tambahkan. Nah, kehendakmu telah jadi. Engkau telah memberikan makanan harian kami untuk hari ini. Sudah dikasih.
Kita mengucap syukur, Bapak Ibu sekalian. Engkau telah mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Kita mengucap syukur karena sudah mendapatkan pengampunan. Sementara Dr. Pandeen Salang belum, Bapak Ibu sekalian. Dia baru minta dia itu, ya. Kalau kita sudah diampuni, kami juga selalu mengampuni orang bersalah kepada kami. Juga telah tidak membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi engkau telah menebus kami dari kejahatan. Karena engkaulah pemilik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terjemahan kami beda. Kenapa? Karena kami tidak mencontoh. Tuhan kasih Alkitab yang kanon. Tuhan kasih karunia untuk menerjemahkan yang betul. Nah, sekarang kita mau tanya, apakah ini betul Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu kan ingin tahu kan, apakah ini betul? Nah, sekarang coba sebelum saya membandingkan ini, saya ingin Bapak Ibu untuk mendengar terlebih dahulu. Ini ada satu video ya, video ini. Nah, video ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah Dr. Insinyur Mulyadi yang hari ini tuh pas ya menjadi moderator kita. Nah, waktu itu dia pergi ke satu pulau, Bapak Ibu sekalian, ke satu pulau. Nah, di sini di Argostolion ya. Nah, atau sekarang namanya Argostoli ya dalam bahasa seri Argostoli. Nah, saya tunjukin Bapak Ibu biar Bapak Ibu tahu Argostoli itu di mana? Argostoli itu di sini Bapak Ibu sekalian. Ayo, Bapak Ibu lihat sini dulu. Supaya Bapak Ibu bisa tahu. Nah, kita kan ada di sini Bapak Ibu sekalian. Kita kan ada di Indonesia di sini di Surabaya, ya. Saya di sini di Surabaya, Bapak Ibu yang di Jakarta di sini. Nah, kita terus sampai ke sana, sampai ke sini, sampai ke Yerusalem. Nah, ini di Yerusalem di sini. Dari Yerusalem nanti Anda kalau naik naik perahu itu bisa langsung nyebrang ke sini, Bapak Ibu sekalian. Itu langsung masuk ke daerah sini, ya. Ke daerah sini, ini daerah Greece. Nah, ada satu pulau di sini Bapak Ibu sekalian. Namanya tuh Pulau Kefalonia ya. Kira-kira Kefalonia dia nih, pulau situ. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian, ini pulau ini adalah satu-satunya pulau yang tidak pernah dimasukin Islam. Jadi Islam tidak pernah masuk ke sini, yang di daerah sini-sini sudah dimasukin sama Islam zamannya Utsman. Tapi di sini tidak pernah. Jadi dia ini masih murni. Jadi dari zaman dulu ya, itu ini di gereja ortodoks saja Bapak Ibu sekalian, 98% itu ortodok. Katolik cuma sedikit sekali, Islam sama sekali tidak ada. Jadi ini murni ortodok yang belum pernah dicemari, dijajah sama siapa-siapa. Ya, dulu dikuasai sama Venesia, tapi juga ortodok. Nah, nah di sini nanti kalau Bapak Ibu pergi ke sini Bapak sekalian, itu nanti ada satu tempat, ini kan besar kan? Nah, nanti Bapak Ibu yang ke kecil sini. Nah, Anda pergi yang ke tempat kecil ini. Yang kecil ini saya besarin. Nah, ini ada Kefalonia. Ini Pulau Kefalonia. Nah, Bapak Ibu kalau diperbesar lagi nanti pergi ke sini. Nah, ini ada namanya Argostoli. Nah, Dr. Insinyur Mulyadi waktu itu dia sempat ke sana. Nah, dia itu mempertanyakan apakah doa Bapak kami ini betul doa ucapan syukur, bukan doa permintaan. Nah, waktu itu kami tidak ada janjian loh. Waktu itu Dr. Insinyur Mulyadi yang menjadi moderator kita hari ini, dia itu juga nggak ngomong-ngomong kalau mau pergi ke sana. Tiba-tiba sampai sana dia baru kasih tahu kita. Dan dia sudah wawancara baru kita dikasih tahu. Nah, kemudian dia sempat mempertanyain orang awam. Ini orang awam ya. Orang awam yang memang ortodok Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah dijajah sama Islam, masih murni dari dulu tuh memang ortodok 98%, Katolik pun sedikit sekali. Jadi mereka tuh betul-betul mengerti bahasanya bahasa Yunani, ortodok Yunani. Nah, ini pendapat orang awam ya. Nah, orang awamnya bilang apa? Nah, mari kita dengarkan. Saya setelkan sekarang di sini. Yes, fasten. Yes. Bisa dengar di sana? Yes, yes. Oh, it's already done. Yes, yes, yes. Because you speak with the God. Bentar. Yes, yes. Ini Pak Mulyadi bilang, apakah ini bentuk pas? Ya. Because you speak with the God. Sebab kamu bicara dengan Tuhan. Nah, Tuhan sudah melakukan semuanya. Nah, itu ucapan syukur.
Understand? Okay, understand. Okay, thank you. This is the prayer. Ini adalah doa Prayer. Thanks to God. untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bukan bukan permintaan, bukan harapan. No hope is to thank you to the God. Nah, to thank you to the God, dia bilang. Untuk terima kasih kepada Tuhan. Hope something with this. Nah, jelas kan? Bapak Ibu sekalian, ternyata ya, Pak Mulyadi sampai di sana itu waktu dia wawancarain orang lokal, ya. Ternyata orang Yunani itu memahami ini sebagai doa ucapan syukur, bukan doa minta-minta. Kita terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kasihkan kepada kita. Jadi kalau begitu terjemahan Biblikos betul enggak? Betul Bapak Ibu sekalian, padahal saya itu belum pernah ke sana. Pak Mulyadi ini pergi ke sana tahun 2024. Sementara saya mengerjakan ini tahun 2021. 4 tahun kemudian. Saya tidak tahu. Tapi setelah gitu dikonfirmasi. Ternyata orang-orang lokal di sana, dia memahami doa ini, doa Bapa kami adalah doa ucapan syukur. Untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Bukan doa permintaan. Bukan doa harapan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan sekarang. Tadi sudah disangkut sedikit, tapi saya akan memberikan agak sedikit lengkap. Bapak Ibu supaya bisa belajar lagi, saya selalu memberikan data Bapak Ibu sekalian. Supaya tidak boleh ada kebohongan. Kita itu membawakan firman Tuhan harus jujur. Tidak boleh mulutnya itu seperti Dr. Welly Pandensolang. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Seorang hamba Tuhan itu mulutnya harus kudus. Kalau bicara harus kebenaran, tidak boleh mengarang-arang. Oleh sebab itu saya berikan semua bukti. Ya, kita doakan dia ya. Saya tidak membenci dia. Justru saya itu kasihan. Lihat dia itu menjadi orang Kristen, dia mengajar banyak orang, tapi dia sendiri tidak yakin kalau dia itu sudah di dalam kerajaan Tuhan. Bahkan dia itu masih minta-minta. Bahkan dia tidak mengerti, menganggap orang lain yang tidak mengerti. Kita doakan ya. Kita nggak perlu memusuhin orang. Lihat Matius 6 ayat 8, sebelum Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus mengatakan jangan meminta. Di dalam Matius 6 ayat 9, waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus juga menggunakan kata prosefkome, bukan kata deome. Perhatikan. Ya, di sini pakai prosefkome bukan deome. Yang ketiga, Matius 6 ayat 9 sampai 13, Yesus menggunakan 7 kata kerja yang semuanya dalam bentuk auris. Artinya auris itu sudah selesai dengan sempurna di masa lampau. Nah, ini baru judulnya. Sekarang kita masuk sekarang. Kontradiksi yang pertama. Anda lihat. Di dalam Matius 6 ayat 8, Yesus bilang begini Bapak sekalian. Jadi, janganlah kalian sama dengan mereka, sebab Bapa kalian sudah tahu apa saja yang kalian butuhkan sebelum kalian memintanya. Ini terjemahan Biblikos sebelah kiri. Sebelah kanan ini terjemahan LAI. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Intinya sama Bapak Ibu sekalian. Walaupun struktur narasinya tidak sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam Matius 6 ayat 8, Yesus mengatakan, Bapakmu sudah tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Artinya apa? Artinya Tuhan ngasih tahu kamu tidak perlu minta-minta. Tuhan itu yang pelihara. Orang Israel itu Bapak Ibu sekalian, itu selama berputar-putar 39 tahun. Mereka tidak perlu minta makanan. Tuhan tiap hari pagi-pagi bangun sudah ada mana. Yang namanya anak itu sudah dipelihara sama orang tuanya. Loh, kalau manusia saja bisa memelihara anak-anaknya, anaknya bangun tinggal makan, tinggal bilang terima kasih. Kecuali anak-anak gelandangan, Bapak Ibu sekalian, minta-minta dia. Nah, kita ini anak Allah. Tuhan itu sudah kasih. Makanya setiap saya berdoa, saya cuma berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tidak pernah berdoa minta-minta, Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan tidak mengajarkan minta-minta. Tuhan bilang apa? Bapakmu sudah tahu apa yang kalian butuhkan sebelum kalian memintanya. Jadi nggak masuk akal kalau kemudian di dalam ayat yang ke-9,
Yesus ngajarin kita minta-minta, betul nggak? Coba, kalau saya bilang sama Anda, Tuhan tuh tahu apa yang kamu butuhkan. Sebelum kamu memintanya, tiba-tiba saya ngajarin, kamu minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Kan aneh gitu loh. Jadi kontradiksi antara yang Tuhan ajarkan, ya. Yang satu ngomong, Bapakmu sudah tahu sebelum kamu memintanya, tapi yang satu ngajarin minta-minta. Betul nggak? Kenapa kok begitu? Ya karena baik LAI, Dr. Anwarjen maupun Dr. Welly Pandensolang, dia tuh kan memang nggak tahu Alkitab yang asli saja dia tidak tahu, Bapak sekalian. Terus ilmu bahasanya itu bahasa Yunani itu yang dari Eropa yang abad 1920. Nanti saya tunjukin ya karangan-karangan seperti itu. Sedangkan saya belajarnya itu Alkitabnya dari Ortodok yang asli dari Yunani. Saya belajar bahasa Yunani apa Dorik, kemudian Ionik, saya belajar Homer, saya belajar Atik. Nah, jadi saya ini tahu Bapak sekalian, mana yang benar, mana yang tidak. Ilmu kita beda, Alkitabnya beda, ilmunya beda. Kita lanjutkan dulu. Kontradiksi yang kedua. Kontradiksi yang kedua, itu terdapat dua kata-kata untuk berdoa, Bapak sekalian. Yang satu kata prosefkome, yang kedua kata deome. Nah, prosefkome itu artinya doa tapi tidak meminta, ya. Jadi datang itu hanya untuk menyembah Tuhan, ya. Tidak minta-minta Bapak sekalian. Nah, sama kita kalau saya Bapak sekalian, saya kalau berdoa sama Tuhan, saya cuma mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Saya tidak pernah minta karena saya tahu sebelum saya memintanya, Tuhan sudah tahu apa yang saya butuhkan. Makanya Alkitab saya saja Bapak sekalian, saya tidak pernah minta Tuhan kirim itu Alkitab dari Yunani itu. Saya banyak yang saya perlukan itu. Saya tahu nanti kalau memang Tuhan yang suruh saya, nanti Tuhan yang siapkan. Betul Bapak sekalian. Ada saja yang terjadi. Makanya saya itu pede. 1000% yakin saya. Saya ini pasti selamat. Kenapa? Karena saya sudah masuk dalam kerajaan Tuhan. Saya sudah jadi anaknya. Beda dengan orang-orang Kristen yang masih gelandangan, yang masih bingung, masih mempertanyakan, Tuhan ampuni saya. Berarti dia belum diampuni dong. Tuhan kasih makanan harian, berarti belum dikasih itu. Betul kan? Itu bedanya. Anak-anak rumah sama anak-anak gelandangan. Nah, Kristen juga gitu. Orang Kristen yang sudah masuk dalam gereja yang benar, itu dipelihara Tuhan. Tapi kalau yang Kristennya itu gelandangan, itu belum dipelihara Tuhan itu. Itu apa-apa minta dulu Bapak sekalian. Ya. Jadi, ini ilustrasi ya. Anda jangan marah sama saya. Ini supaya Anda tuh bisa membandingkan begitu saja. Ya. Oke. Jadi Bapak sekalian, nanti di dalam Matius 6 ayat 9 itu digunakan prosefkome. Nah, berarti kalau begitu di ayat 8 Tuhan bilang, Bapakmu tahu apa yang kalian inginkan, apa kalian butuhkan sebelum kalian memintanya. Lah, makanya Tuhan waktu ngomong di sini tidak suruh minta-minta, tapi disuruh mengucap syukur. Nah, jadi doa tanpa permintaan itu doa ucapan syukur Bapak Ibu sekalian. Sedangkan LAI itu menerjemahkannya nanti yang ketiga menjadi yang akan datang akhirnya jadi doa permintaan. Nah kalau doa permintaan berarti tiap hari minta-minta Bapak Ibu sekalian. Berarti kerajaan Allah belum datang, namanya belum dikuduskan, berarti kehendaknya belum jadi, tiap hari makanan belum dikasih, tiap hari minta terus, belum diampuni. Wah gawat kalau begitu Bapak Ibu sekalian, betul kan? Nah yuk kita teruskan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, prosefkome. Dalam Matius 6 ayat 9, klausa pertama dari Alkitab bahasa Yunani dalam Matius 6 ayat 9 ditulis dengan kalimat hutos un prosefkeste himis. Oleh karena itu, kalian berdoalah demikian. Nah, itu menggunakan kata prosefkeste dari kata prosefkome. Ya. Dua, berdasarkan bunyi ayat ini sudah sangat jelas bahwa kata kerja yang digunakan oleh Matius dalam klausa ini adalah kata kerja prosefkeste yang asalnya dari kata dasar
kome. 3. Pertanyaannya sekarang adalah apa makna yang sesungguhnya dari kata kerja prosef kome dalam ayat ini? Keempat, berdasarkan asalnya kata kerja prosef kome dibentuk dari gabungan preposisi pros. Nah, ini lihat pros dan kata kerja f kome. Preposisi pros menggambarkan gerakan menuju atau gerakan ke arah. Sedangkan kata kerja f kome merupakan kata kerja deponen untuk mengungkapkan tindakan yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai keinginan. Ya. Jadi dua kata ini nanti digunakan untuk datang kepada Tuhan, ya, untuk menyampaikan dia punya ucapan syukur, Bapak sekalian. Nah, dalam perjanjian baru kata f kome hanya digunakan sebanyak 7 kali. Nah, dipakai di sini. Saya tidak jelaskan, ya, karena ini pelajaran singkat. Kalau mau memperdalam, baca sendiri bukunya, itu lengkap sekali. Ini cuma cuplikan-cuplikan, Bapak sekalian. Yang kedua, deome. Nah, deome ini doa minta. Boleh enggak? Boleh. Kalau Bapak Ibu sakit minta disembuhkan, boleh. Kalau Bapak Ibu punya satu keperluan khusus, boleh minta. Tapi istilahnya bukan prosef kome, tapi deome. Ya. Nah, di dalam Matius 6 ayat 9 itu tidak pakai kata deome, tapi pakai prosef kome. Nah, tapi sekarang saya mau jelaskan deome itu bagaimana. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, selain digunakan kata kerja prosef kome, untuk terjemahan kata berdoa juga digunakan kata kerja deome. Untuk mengetahui arti dari kata deome, kita dapat menelusuri hingga ke akar katanya. 2. Berdasarkan akar katanya, kata kerja Yunani deome memiliki saudara dalam bentuk kata benda deisis yang menggambarkan teriakan karena kebutuhan. Jadi kalau Anda itu kelaparan, Anda teriak, lapar, lapar, minta makan, minta makan. Kalau Anda haus, aku haus, haus. Kalau Anda digigit ular, tolong, tolong. Nah, itu permintaan Bapak Ibu sekalian. Itu menggunakan kata deome, bukan prosef kome. Nah, yang begini-begini loh, sepertinya mereka berdua itu tidak ngerti Bapak Ibu sekalian. Ya, semuanya dihantam rata. Pokoknya berdoa. Dia nggak tahu yang satu itu tanpa permintaan, yang satu dengan permintaan. Nah, akar kata dari kata Yunani ini mengekspresikan sebuah tangisan untuk memperoleh bantuan atau menangis untuk suatu pembebasan dengan ekspresi keputusasaan dan ketidakberdayaan. Nah, itu bisa digambarkan dengan anjing atau binatang-binatang yang masuk jebakan tuh Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman dulu kan orang berburu itu kan pakai jebakan kan. Nah, nanti kalau binatang itu awalnya bebas, kemudian dia itu masuk jebakan, terus dia nggak bisa keluar, akhirnya teriak-teriak putus asa. Nah, itu menggambarkan kata deisis ini, Bapak sekalian. Itu saudaranya deome. Jadi orang yang dalam keadaan putus asa, ya, nggak tahu bagaimana berbuat, bisanya cuma teriak tolong-tolong. Nah, itu kata deome. Nah, Tuhan itu tidak pakai kata itu, Bapak sekalian. Nah, yang ketiga, dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata kerja deome digunakan sebanyak 22 kali. Dengan berbagai arti antara lain bertanya, meminta, memohon, dan berdoa. Nah, jadi ini yang disalah mengerti sama mereka semua. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam Matius 6 ayat 9, kata-katanya hutos un prosefkeste himis. Anda lihat. Un itu adalah bentuk pos positif. Ditempatkan nomor 2, tapi dibacanya nomor 1. Sedangkan hutos ditaruh nomor 1, tapi nanti bacanya di belakang, Bapak sekalian. Jadi bacanya oleh karena itu, un. Atau oleh sebab itu. Kalian, nah kalian ini adalah nominatif, subjeknya. Kalian berdoalah. Nah, di sini berdoalah. Hutos, demikian. Jadi terjemahnya, oleh sebab itu kalian berdoalah demikian. Ini satu perintah. Perintah doa yang betul. Doa yang betul itu bukan minta-minta. Tapi mengucap syukur. Kenapa? Karena kamu anak. Kalau kamu anak, kamu dipelihara oleh Tuhan. Kecuali anak-anak gelandangan. Itu tidak dipelihara, Bapak Ibu sekalian. Dia harus minta-minta. Kristen juga begitu. Ada Kristen
beneran, ada Kristen gelandangan. Nah, kalau yang gelandangan, ya saya sengaja pakai kata yang kurang enak didengar, Bapak sekalian, ya, supaya orang tuh bisa membandingkan. Nah, saya tidak tahu mana yang gelandangan, mana yang tidak. Kita ngomong dalam konteks akademik di sini, ya, supaya kita tuh belajarnya gampang. Jadi Bapak sekalian, ayat ini mengajarkan doa tanpa permintaan. Jadi tidak mungkin doa Bapa kami mengajarkan 7 permintaan. Betul nggak? Betul nggak? Kalau menggunakan kata doa tanpa permintaan, berarti nggak mungkin isinya ada permintaan. Setuju nggak dengan saya? Saya rasa Anda semua setuju dengan saya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Cepat ya. Yang ketiga, Anda lihat. Saya mau ngajarin Anda tentang gramatika. Saya memberikan aspek waktu. Anda lihat di sini. Bentuk present itu adalah sekarang sedang berlangsung. Jadi kalau satu pekerjaan sekarang sedang berlangsung belum selesai itu namanya present. Misalkan I am eating banana. Saya sedang makan. Itu bahasa Inggris kan? Jadi I itu adalah subjek, to be am plus verb ing itu bentuk present continuous. Dan kemudian banana itu adalah objeknya. Jadi saya sedang makan pisang. Nah, dalam bahasa Yunani itu bentuk present itu apa namanya dinamakan enestos. Enestos ini kata dasarnya dia pakai lio. Nah, lio ini menjadi kalau Anda belajar bahasa Yunani itu untuk mencari di kamus itu Anda harus menggunakan present aktif indikatif ya. Ini digunakan untuk present aktif indikatif. Nah, yang kedua itu bentuk auris Bapak sekalian, yang hijau ini. Nah, yang hijau ini Bapak sekalian, auris itu terjadi satu kali di masa lampau. Misalnya begini, kalau kemarin Anda itu sudah kemarin misalkan Anda sudah pergi ya ke mall, tapi perginya cuma satu kali, maka Anda pakai auris Bapak sekalian. Kejadiannya sudah selesai. Nah, kalau imperfect di bawahnya yang hijau itu lain lagi. Terjadinya di masa lampau tapi kemarin berulang-ulang. Misalkan kalau kemarin Anda itu pergi ke mall berkali-kali. Pagi berangkat sana, pulang, pergi lagi, pulang, pergi lagi. Nah, hari ini Anda mau cerita, kamu bilang kemarin saya pergi ke mall. Nah, perginya berkali-kali, itu pakai bentuk imperfect. Kalau perginya cuma satu kali pakai auris. Gitu loh Bapak sekalian, ya. Jadi dari kata kerjanya kita bisa tahu itu lampau kejadiannya sekali apa berulang-ulang. Nah, yang ketiga bentuk perfect. Bentuk perfect ini ya, parakimenos. Artinya apa? Terjadinya di masa lampau, dampaknya sampai sekarang. Misalkan Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib, dia mengatakan teteleste. Nah, kata teteleste itu bentuk perfect. Artinya apa? Terjadinya di masa lampau, tapi sampai sekarang tuh masih berlangsung. Semua orang yang percaya kepada Yesus masih mendapatkan pengampunan dosa. Bahasa Yunani itu hebat Bapak Ibu sekalian. Bahasa Inggris saja nggak bisa seperti ini. Bahasa Ibrani juga tidak bisa. Saya kan ngajar bahasa-bahasa itu. Saya juga belajar ngajar bahasa Mandarin. Saya kan tahu kelebihan-kelebihan, kekurangan dari setiap bahasa. Nah, perfect sama future ini salah nulis ya. Ini future kurang R ini. Saya tidak usah jelaskan karena kita mau belajar yang auris. Nah, jadi kita kembali ke auris Bapak sekalian. Auris itu sudah terjadi dengan sempurna, sudah selesai di masa lampau. Terjadinya satu kali. Tidak berkali-kali. Kalau begitu, ketika Tuhan mengampuni kita, sudah satu kali saja cukup Bapak sekalian. Tuhan memberkati, sudah. Kerajaan Allah sudah datang, nggak perlu berkali-kali, Bapak sekalian. Makanya dia menggunakan bentuk auris. Nah, sekarang saya mau tunjukin sama Bapak Ibu sekalian. Dia bilang begini ya, si Dr. Welly Panden Solang, dia itu bilang, oh itu yang bentuk lampau itu cuman pelajaran bahasa Yunani 1 itu. Itu Yunani yang paling rendah. Dia bilang begitu kan. Kalau yang tinggi-tinggi bisa mengerti ini, bisa mengerti ada auris dramatis. Anda tahu enggak? Kalau Bapak Ibu baca buku-buku kuno, misalkan bukunya Homer, Plato, atau Septuaginta atau PB, tidak ada yang begini-begini Bapak Ibu sekalian. Istilah Yunani ini tidak pernah ada Bapak Ibu sekalian. Tahu enggak munculnya kapan ini?
Kalau saya ini kan belajar yang Dorik, kemudian Ionik, saya belajar Homer, saya belajar Atik. Itu nggak ada beginian. Ini tuh rumusan-rumusan yang diciptakan oleh guru-guru bahasa Yunani abad 19 dan 20. Ya, ini saya bikin di sini. Pembagian auris dalam kategori semantik adalah buatan modern. Ya. Awalnya muncul dalam studi gramatika dalam tradisi Jerman dan Inggris abad ke-19 dan 20. Bapak Ibu tahu enggak? Buku bahasa Yunani Koine itu baru muncul tuh pertama kali tahun 1822. Kalau tidak salah saya punya itu Bapak Ibu sekalian. Saya punya bukunya itu. Yang pertama kali muncul tahun 1822. Nah, setelah gitu di Eropa itu banyak orang tuh menerjemahkan Alkitab itu berdasarkan teologinya masing-masing. Sehingga ayat yang sama bunyinya itu bisa berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda, mereka itu kan bikin STT, Bapak sekalian. Nah, mereka itu menciptakan rumusan-rumusan. Jadi rumusan-rumusan yang ini Bapak sekalian itu baru muncul itu yang namanya auris dramatik, auris gnomik, auris konstatif, auris epistolari. Ini nggak pernah ada zaman dulu, zaman Yesus tuh apalagi nggak ada Bapak sekalian. Ini baru muncul tuh abad ke-19-20. Ya nggak bisa dibandingin kan? Mereka tuh belajar dari orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang ngarang-ngarang untuk membackup dia punya terjemahan yang teologis gitu loh. Sedangkan saya mendapatkan Alkitabnya dari gereja mula-mula, ilmu saya dari sana, Bapak Ibu sekalian. Dua ilmu yang berbeda. Sama, saya belajar bahasa Mandarin, ini melenceng sedikit ya. Saya belajar bahasa Mandarin kan langsung di Chungkwo, di Guangzhou sana. Nah, saya waktu teman-teman saya dari Indonesia datang ke China sana, Bapak Ibu sekalian, saya itu bingung dengan mereka itu. Ternyata yang saya pelajari di Tiongkok sana itu tidak sama dengan bahasa Mandarin yang ada di sini. Baik susunannya ya maupun pelafalannya. Contohnya, kalau saya di Cina sana ya, di Cina daratan sana. Kalau ngomong menikah itu jiehun ya. Jiehun. Sekali lagi ya, jiehun. Nah, kalau di Indonesia itu jiefen. Saya bingung, jiefen itu apa ya? Karena di dalam bahasa Mandarin itu ada kata fen sendiri, fen itu juga ada. Saya cari-cari ini apa? Oh, ternyata yang dimaksud itu adalah jiehun. Terus ike. Nah, di dalam bahasa Mandarin di sana kata ke satu, ike satu biji. Nah, kalau anjing itu go, ya, go. Kalau cukup ko. Nah, di Indonesia ike itu jadi iko. Saya tuh bingung. Iko itu apa? Apa seekor anjing atau apa? Ternyata maksudnya itu ike, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang Chinese di sana tuh ngomongnya ike, di sini jadi iko. Nah, iko itu apa? Waktu itu saya tidak ngerti. Kalau sekarang saya sudah ngerti karena saya sudah tahu oh orang Indonesia itu punya bahasa Mandarin itu berbeda. Nah, saya belajar bahasa Yunani yang kuno. Sedangkan Dr. Welly Pandensolang itu belajarnya yang beginian, Bapak Ibu sekalian. Yang baru muncul itu abad 1920 dan itu dibuat itu untuk membackup dia punya apa namanya terjemahan-terjemahan Eropa. Nah, ini yang auris dramatis, auris gnomik, aurusan konstatif. Coba cari. Cari di buku-buku kuno ya. Zaman Plato, zaman Yesus. Ya. Nggak ada yang beginian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dikasih begini, ini karangan orang baru gitu loh. Apanya yang hebat kalau begitu? Jadi melenceng semuanya jadinya. Kita tulisin ya. Nah, Anda lihat. Ketiga, rumusan dan istilah-istilah ini diciptakan dan digunakan secara luas dalam gramatika Perjanjian Baru Yunani Gereja Barat untuk menjelaskan fungsi semantik dari bentuk auris dalam konteks teologis. Jadi mereka itu untuk membuat terjemahan yang sesuai dengan teologinya masing-masing, maka mereka itu menciptakan, oh auris nanti dibagi begini, artinya jadi begini. Itu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Tapi dia kan merasa lebih hebat daripada
daripada kita. Padahal ilmunya dia itu ilmu baru tahun 1900 ke atas, betul kan? Cuman saya itu kan nggak mau ribut jadi orang. Saya itu kan mau memberitakan firman Tuhan. Untuk apa saya itu ribut sama orang gitu loh. Belajarlah, coba cari data yang lebih bagus. Minta pimpinan Tuhan, nanti Anda pasti menemukan yang benar. Loh, kalau di dalam bahasa Mandarin, Bapak sekalian, itu ada satu peribahasa. Peribahasa ini kurang enak didengar ya. Tapi perlu saya kasih tahu kepada Anda. Itu orang yang tahu satu hal saja, itu kebanyakan keras kepala. Tapi kalau orang tahu banyak hal, kebanyakan jadi sombong. Anda setuju enggak? Coba Anda lihat, orang tuh kalau nggak ngerti apa-apa, taunya cuma satu itu saja. Kebanyakan tuh fanatik, kemudian keras kepala, nggak bisa diajak ngomong. Tapi sebaliknya, ketika orang tuh tahu terlalu banyak, dia menjadi sombong, Bapak sekalian. Nah, dua-dua ini salah, dua ekstrim ini. Di dalam Tuhan tuh tidak boleh. Kenapa? Kita tuh punya pengetahuan, itu asalnya dari Tuhan kan, bukan dari kita sendiri. Jadi walaupun tahu banyak, kita tidak boleh sombong. Maka saya kan tidak mau, Bapak Ibu sekalian, membidatkan orang apa semua. Nah, saya ini membuat ini kan dalam konteks saya itu membela diri karena dituduh, difitnah ya oleh seorang Willy Pandensolang yang sudah berbohong mengatakan dalam buku saya itu ada seperti itu. Konteksnya di situ Bapak Ibu sekalian. Saya kan sebetulnya tidak mau bikin-bikin begini. Saya tidak pernah kok bikin YouTube untuk cari uang atau cari popularitas. Saya juga tidak pernah mengomentari orang lain. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, betul nggak? Jiwa saya itu bukan untuk itu. Saya melayani Tuhan itu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan mengkritik sana sini, menyalahkan sana sini. Saya tidak pernah begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini saya perlu meluruskan. Karena apa? Karena dia sudah menuduh dengan tidak benar. Tidak pantas seorang yang mengaku seorang hamba Tuhan, yang katanya penuh Roh Kudus, membawakan firman di dalam mimbar, kemudian itu penuh dengan kebohongan. Betul enggak? Tapi saya bisa memaklumi. Kenapa? Karena dia itu Alkitabnya saja salah, dia tidak tahu. Terus dia itu masih mengira kerajaan Allah belum datang. Berarti dia masih di luar kerajaan Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia ini belum masuk dalam pertobatan yang betul dia. Kalau dia masuk dalam pertobatan yang betul, dia pasti tahu dia itu sekarang kerajaan Allah sudah datang. Kalau dia tidak tahu kerajaan Allah sudah ada, berarti dia itu masih di luar, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya kita doakan saja dia ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam 7 petisi. Ya, 7 petisi Auris. Anda lihat. Nanti Tuhan Yesus nanti pakai 7 kata, Bapak Sekalian. Itu bentuknya semua auris. Nah, di sini Anda lihat verb ya. Hagiastito, elteto, genetito, dos, aphes, terus isenekis, kemudian sama ruse. Nah, Anda lihat di sini V ini artinya verb, kata kerja. Nah, A itu auris. Auris pasif, kemudian imperatif, orang ketiga tunggal. Kemudian ini 2A. Nah, A sama 2A itu bedanya cuma begini. Kalau yang A itu bentuk regular. Jadi kalau Anda dalam bahasa Inggris, play itu jadi played, ditambah ed. Ya, jadi ditambah ed. Tapi kalau yang 2 auris itu yang irregular. Jadi seperti go, when, gone. Tahu kan? Jadi bedanya cuma itu. Tapi dua-duanya bentuknya lampau. Oke? Kemudian Anda lihat yang nomor 3. Auris lagi. Nomor 4 dan 5, 2 auris. Kemudian nomor 6 dan 7, auris. Semuanya auris. Makanya Biblikos menerjemahkan dengan telah dikuduskan, telah datang, telah jadi, telah memberikan, telah mengampuni, telah tidak membawa, telah menebus. Salah enggak? Ayo kita cek sekarang. Ya, ini punyanya Biblikos, tidak usah saya ulang lagi. Sekarang kita mau bandingkan LAI. Ya, LAI di sini tidak konsisten, Bapak Ibu sekalian. Saya mau tunjukin sama Anda. Ini saya ambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dia bunyinya begini, hutos gar egapisen hoteos ton kosmon. Karena Allah hoteos mengasihi. Nah, di sini telah mengasihi pakai bentuk auris. Anda lihat di sini. Ya, yang kursor saya ini Bapak sekalian Anda lihat A. Auris aktif indikatif artinya theos sebagai subjek telah mengasihi. Kemudian objeknya ton kosmon, dunia. Nah, hutos ini hoste sehingga. Nah, di sini
Yang merah duluan kata kerjanya. Edoken. Dia telah memberikan. Ini bentuknya auris. Nah, kita lihat sekarang. LAI, Bapak sekalian. Ini punyanya LAI. LAI menerjemahkannya apa? Ini karena begitu besar kasih Allah. Ini terjemahan yang salah, Bapak sekalian. Karena begitu besar kasih Allah, salah. Harusnya karena Allah mengasihi, pakai kata kerja. Bukan begitu besar kasih Allah. Kata kerjanya hilang, dijadikan kata benda. Tapi karena saya tidak membahas itu, biarin deh. Kita bahas yang warna merah saja. Yang warna merah ini, Bapak sekalian, itu bentuk auris, edoken dari kata didomi, artinya memberikan. Di sini diterjemahkan mengaruniakan. Ini juga salah sebetulnya. Lebih cocok memberikan. Karena karunia, Bapak Ibu sekalian, itu menggunakan kata charizome, ya. Tapi karena saya tidak membahas itu, udah kita biarin aja. Kita lihat di sini. Ternyata LAI menggunakan kata telah. Loh, LAI itu di dalam Yohanes 3 ayat 16, kata edoken ini auris diterjemahkan telah mengaruniakan. Coba kita lihat sekarang di dalam terjemahannya dia. Di dalam Yohanes yang ketiga ayat 16. Coba Anda lihat. Anda lihat di sini. Kata edoken. Betul kan? Anda lihat di sini. Artinya orang ketiga tunggal dia telah memberikan. Nah, LAI, kita lihat LAI. Sehingga dia telah mengaruniakan. Loh, LAI itu menerjemahkan kata auris itu ternyata telah juga. Dan itu banyak Bapak Ibu sekalian. Anda kalau belajar bahasa Yunani Anda bisa cari sendiri. Cukup saya kasih satu contoh saja bagi Anda. Tapi kenapa LAI? Di dalam Yohanes 3 ayat 16, kan bentuk auris diterjemahkan telah. Tetapi di dalam doa Bapa kami menjadi yang akan datang semua. Saya kasih tahu Bapak sekalian. Di dalam ilmu matematika, di dalam ilmu fisika, kimia, kita mengenal rumus-rumus. Nah, di dalam ilmu bahasa juga ada rumus, Bapak Ibu sekalian. Rumus itu tidak boleh ditabrak, tidak boleh dibikinkan yang lain. Yang bikin bahasa Yunani itu adalah orang Yunani kuno, bukan orang Barat. Orang Barat kenapa bikin teori yang baru? Yang auris dramatis, auris ini itu. Saya nggak mau belajar yang begituan, bukan saya tidak tahu, saya ini tahu. Ya. Itu rumus-rumus bahasa Yunani yang modern yang baru diciptakan untuk membackup terjemahan teologi. Nah sayangnya Dr. Welly Pandensolang yang gini-gini itu dia tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Sehingga dia itu disesatkan. Kasihan juga lihat dia itu sebetulnya ya. Ya sudah. Kita doakan saja. Nah, Anda lihat di sini ya. Anda screenshot, nanti pelajarin. Anda nanti ulangi lagi. Dilihat. Diperiksa omongan saya. Edoken, ia telah mengaruniakan, ianya adalah Tuhan. Nah, pertanyaan saya. Mengapa LAI menerjemahkan auris dalam Yohanes 3:16 dengan bentuk lampau telah? Di dalam Yohanes 3 ayat 16, LAI menerjemahkan telah. Tetapi mengapa di dalam doa Bapa kami, di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 menjadi bentuk yang akan datang? Bentuk akan datang itu pakai bentuk future itu beda lagi Bapak sekalian. Tinggal ditambah S nanti di antara dia punya stem dengan dia punya akhiran personal, itu di tengah-tengah tinggal ditambah huruf S, itu menjadi bentuk yang akan datang. Kesimpulan, ya. Kesimpulan. Kata kerja prosefkome adalah doa yang tidak meminta. Nah, dengan dasar Tuhan Yesus menggunakan kata prosefkome berarti doa Bapa kami tidak boleh minta-minta. Itu nomor satu. Nomor dua, Yesus mengajarkan doa Bapa kami dengan latar belakang tidak meminta. Kalau Anda baca tadi di dalam Matius 6 ayat 8, Bapamu tahu apa yang kalian butuhkan sebelum kamu memintanya. Kan nggak mungkin kan? Baru saja Tuhan bilang Bapakmu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu minta. Tiba-tiba ngajarin minta-minta. Nggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus sendiri menggunakan 7 kata kerja bentuk auris. Artinya doa itu adalah
untuk menyatakan bahwa semua yang diucapkan dalam doa sudah terjadi. Nah, itu Pak siapa namanya? Pak Dr. Insinyur Mulyadi itu yang pertama kali ke Yunani sana, ya kan ya. Dia dapat tahu duluan dia daripada saya. Dia tanya orang awam itu Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ini kan dunia pendidikan, saya tidak bawa-bawa gereja ortodok, tidak bawa-bawa gereja Katolik Bapak Ibu sekalian. Kita awam saja. Orang awam saja memahami begitu. Ini terima kasih gitu loh, ya. Terus kita lihat. Jadi terjemahan yang betul ini Bapak Ibu sekalian ya, telah. Kesimpulan nomor 2. Doa Bapa kami bukan doa permohonan, melainkan doa ucapan syukur. 2. Jika doa Bapa kami sebagai doa permohonan, perhatikan yang merah, jika doa Bapa kami sebagai doa permohonan, berarti namanya belum dikuduskan. Berarti kerajaannya belum datang. Berarti kehendaknya belum jadi. Makanan belum diberikan. Terus belum diberikan pengampunan dosa dan lain-lain. Berarti Anda itu belum diapa-apain Bapak sekalian. Anda itu masih Kristen di luar Anda itu. Anda itu belum jadi Kristen. Kasihan saya bilang. Itu dalam ilustrasi saya itu. Itu anak gelandangan yang di luar tuh masih minta-minta semuanya. Kita tuh bukan Kristen seperti itu, ya. Padahal Tuhan dalam banyak ayat mengatakan bahwa kerajaannya sudah datang. Nah, Anda lihat di sini. Matius 21 ayat 43. Bunyinya begini. Oleh karena itu, sekarang aku berkata kepada kalian bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kalian dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah-buah dari kerajaan itu. Nah, kalau kerajaan Allah akan diambil dari kalian, berarti kan sudah ada zaman Yesus. Betul nggak? Loh kalau belum ada bagaimana bisa diambil? Bagaimana mungkin? Ya, Dokter Anwar Chen sebagai ketua daripada penerjemahan di LAI, dia tidak tahu ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan punyanya LAI, ya, supaya Anda tahu. Anda kasihkan Dr. Anwar Chen. Saya tidak ada permusuhan sama dia kok, Bapak Ibu sekalian. Saya cuma memberitahukan ini kebenaran. Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran itu saja, ya. Kita lihat 21 ayat 43. Ini punyanya LAI, Bapak Ibu sekalian. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Loh, kalau orang Israel belum dikasih, belum ada kerajaan Allah, ya kan nggak mungkin diambil, Bapak sekalian. Betul nggak? Kalau kerajaan Allah itu belum datang, itu kan apanya yang mau diambil? Justru karena kerajaan Allah itu sudah hadir, itu bisa diambil, Bapak sekalian. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Dipindahkan. Jelas ya? Ini teksnya LAI sendiri gitu loh. Kenapa Dr. Anwar Chen tidak baca ini? Kenapa Dr. Welly Pandensolang tidak membaca ini? Saya tuh hormat kok Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mau merendahkan orang. Bapak Ibu bisa lihat cara saya memanggil aja, saya menghormati mereka. Mereka dokter, saya panggil dokter kok. Ya, saya tidak perlu menghina orang. Orang yang terhormat itu tidak suka menghina orang. Orang yang terhormat itu bisa menghormatin orang, Bapak sekalian. Justru kalau orang itu suka menghina orang, itu orang yang hina. Betul nggak? Kalau orang yang sudah tinggi itu tidak perlu menjatuhkan orang. Kenapa? Dia sudah tinggi kok. Ngapain jatuhin orang? Orang itu kan sudah di bawahnya. Betul kan? Nah, orang yang suka menjatuhkan orang biasanya orang yang di bawah. Lihat orang yang tinggi, dia nggak suka, dijatuhkan sama dia. Betul kan? Saya tidak perlu melakukan itu. Saya ingin dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya pakai cara yang paling baik. Tapi kita sudah pakai cara yang paling baik. Kita tetap diserang kiri kanan. Dimusuhin kiri kanan. Bahkan dibikinkan omongan palsu. Difitnah oleh Dr. Welly Pandensolang. Suruh dia membuktikan. Kalau dalam buku saya itu ada kata-kata saya melarang. Saya jamin dia tidak akan menemukan. Sampai Tuhan Yesus datang juga tidak. Tinggal lihat saja dia orang jujur atau tidak. Kalau dia orang jujur dia akan mengakui. Kalau dia diam saja memang dia itu pembohong Bapak sekalian. Tinggal kan gampang. Tuhan bilang apa? Pohon itu tinggal dilihat buahnya. Kalau buahnya jelek ya sudah ya. Kita tidak usah berharap lagi Bapak sekalian. Mau pohon apa itu ya kan? Nah, Anda yang sudah mendengarkan di Biblikos jangan begitu ya. Kalau Anda betul-betul anak Tuhan, kerjakan yang baik, tidak perlu memfitnah orang. Saya membahas ini semua berdasarkan data. Tidak ada satupun fitnah yang saya berikan. Semua teks saya berikan.
Ini terjemahan dari mana? Ini dari mana? Yang kedua, Lukas 17 ayat 21. Mereka juga tidak akan berkata, lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Karena lihatlah di dalam terjemahan Biblikos, kerajaan Allah ada di dalam kalian. Pakai kata entos. Nah, entos itu artinya di dalam, Bapak Ibu sekalian. Tapi sama LAI diterjemahkan lain. Diterjemahkan kita lihat sekarang ya. Di dalam Lukas 17 ayat yang ke-21. Lihatnya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat di sini, ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lihat. Dia pakai ada di antara kamu. Berarti sudah ada apa belum? Coba. Kalau berdasarkan terjemahan LAI, yang tadi dalam Matius 21 ayat 43. Kerajaan Allah akan diambil dari kamu, akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang berbuah. Di sini, di dalam Lukas, Tuhan kembali bicara. Ya, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kalian. Kalau terjemahan Biblikos, ada di dalam kalian. Loh, berarti terjemahan LAI sendiri juga mengatakan kerajaan Allah sudah ada. Kenapa di dalam doa Bapa kami kok masih minta datanglah, datanglah, seakan-akan belum datang Bapak Ibu sekalian. Coba kita cari Tuhan ya. Kita tidak perlu bela-bela. Saya ini bukan ortodoks, saya ini bukan Katolik Bapak Ibu sekalian. Saya ini Biblikos. Saya tidak mewakili gereja manapun. Saya dalam konteks akademik. Saya itu cuma ingin memberi ini untuk ortodoks bisa, untuk Katolik bisa, untuk semua gereja Protestan bisa. Tidak ada yang saya musuhi, ya kan? Saya hanya ingin membawa yang benar. Kenapa? LAI sendiri mengatakan kerajaan Allah itu sudah ada, tapi kenapa di dalam doa Bapa kami kok jadi belum datang, masih diminta terus. Datanglah, datanglah, datanglah. Seakan-akan belum datang. Betul kan? Nah, kita lihat ayat yang ketiga. Kolose 1 ayat 13. Terjemahan Biblikos, ini yang saya berikan terjemahan Biblikos ya. Dia yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Lihat, telah memindahkan kita ke dalam kerajaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita percaya kepada Yesus dengan benar, kita menjadi anak-anaknya, kita langsung dipindahkan dari dunia ini sudah masuk dalam kerajaannya. Saya Bapak Ibu sekalian, saya yakin 1000% saya sudah ada di dalam kerajaan Allah. Saya makanya disuruh hidup di dalam Kristus. Semua orang yang hidup di dalam Kristus itu berarti hidup di dalam kerajaan Allah. Tubuh kita masih ada di sini karena masih punya tugas. Tapi kita sudah hidup di dalam kerajaan itu. Saya tidak perlu tanya lagi kecuali kalau saya keluar dari Kristus, itu baru saya meninggalkan kerajaan Tuhan. Tapi kalau saya tetap hidup kudus, saya jaga hidup saya baik-baik, saya tetap hidup bersama dengan Tuhan, saya sudah ada dalam kerajaan surga. Kapanpun saya mati, jangankan mati, sekarang belum mati saja saya sudah dalam kerajaan Tuhan. Ini yang luar biasa yang tidak ada di semua agama, Bapak sekalian. Bahkan di Kristen saja, itu banyak Kristen-Kristen yang saya bilang Kristen gelandangan, Bapak sekalian. Mereka tuh jadi Kristen tapi masih nggak yakin itu. Kerajaan belum datang, masih minta terus. Kan kasihan kan? Nah, kita lihat ini. Di dalam Kolose 1:13, kita cek. LAI pakai apa punya? Kolose 1 ayat 13. Kita lihat di sini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Lah berarti sudah juga kan? Aneh enggak? Loh apakah Dr. Amarsen itu nggak pernah baca Alkitab? Kan dia kan ketua penterjemahan. Kan harusnya dia itu kan juga mikir kan, ayat-ayat ini kayaknya nggak cocok deh. Kan gitu, betul nggak Bapak Ibu sekalian ya? Nah saya ingin omongan saya itu didengar. Kenapa? Kalau tidak, kasihan juga tuh Dr. Amarsen itu. Ya. Dia itu Dia itu tahu atau tidak tahu, tetap dia itu menyesatkan orang. Kenapa? Karena jadi tabrakan semua Alkitab kita ini, nggak sesuai. Masa doa Bapak kami belum datang, Bapak Ibu sekalian? Terus pakai auris dramatis.
Tahu auris dramatis itu zamannya Plato ada nggak? Nggak ada itu sekalian ya. Saya ini kan geleng-geleng kepala itu. Yang terakhir, dalam Ibrani 12 ayat 28. Oleh sebab itu, karena kita menerima kerajaan yang tidak dapat diguncang, kita menerima kerajaan. Jadi ketika Bapak Ibu itu datang di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, detik itu Bapak Ibu dapat kerajaan Tuhan. Asalkan jangan keluar lagi loh ya. Tetap bertahan di dalam Tuhan. Sampai mati. Kalau Anda belum mati, Anda keluar, hidup sembarangan, kembali seperti yang dulu. Nah, berarti Anda meninggalkan kerajaan Tuhan. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kesimpulan ketiga, doa ini masih dilantunkan di gereja ortodok, Katolik, dan Biblikos di setiap ibadah. Perhatikan sekalian ya. Ini masih dilantunkan di gereja ortodok, di Katolik, juga di Biblikos. Ya. Dengan demikian, tuduhan Dr. Welly Pandensolang bahwa Biblikos mengajarkan doa Bapa kami tidak terpakai lagi adalah kebohongan besar dan fitnah yang keji yang tidak pantas keluar dari mulut seorang yang mengaku hamba Tuhan. Semoga ini didengar sama dia dan dia bertobat, Bapak sekalian. Kecuali dia bisa membuktikan di buku saya ada seperti itu. Dia sebut-sebut Biblikos, dia sebut-sebut dia membaca buku saya. Oleh sebab itu saya minta dia dengan jujur menyampaikan di bagian mana. Tidak akan pernah ada, Bapak sekalian, karena saya yang membuat buku itu. Itu kebohongan demi membela LAI. Itu menurut saya tidak terhormat, tidak boleh. Saya, Bapak Ibu sekalian, kalau saya salah pun, saya akan akui kesalahan saya. Ini di hadapan Tuhan kita tidak boleh main-main, Bapak sekalian. Ya. Keempat, doa Bapa kami, terjemahan LAI sebagai doa permintaan, telah melanggar gramatika bentuk auris. Auris itu sudah lampau, sudah terjadi. Kita tidak mungkin minta sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Coba, kalau Bapak Ibu, contohnya Dr. Insinyur Mulyadi, sudah dikasih anak sama istrinya. Dia nggak bisa minta lagi. Kalau Anda sudah dimasakin makanan, sudah Anda makan, Anda minta lagi untuk apa? Anda tinggal bilang terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Tuhan sudah kasih. Ya, jangan dijadikan bentuk yang akan datang, terus dikarang-karangkan. Bentuk auris dramatis lah, auris romantis lah, auris tahu petis lah. Kan jadi begitu nanti Bapak Ibu sekalian ya. Bercanda sedikit ya. Nomor 2, LAI tidak konsisten dalam menerjemahkan bentuk auris. Di dalam Yohanes 3:16 diterjemahkan bentuk lampau. Telah mengaruniakan. Tetapi dalam Matius 6 ayat sekian, bentuknya jadi yang akan datang. Datanglah. Belum terjadi, Bapak sekalian. Bagaimana mungkin itu? Ya. Terjemahan LAI bukan terjemahan gramatika, melainkan terjemahan teologis penganut kerajaan 1000 tahun. Nah, Bapak Ibu kalian, saya kasih tahu ya, itu semua yang gereja-gereja yang masih menunggu datanglah kerajaanmu, itu menurut saya Bapak Ibu sekalian, rata-rata adalah penganut kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Bagi mereka, kerajaan 1000 tahun itu belum datang. Nanti Tuhan akan datang. Saya ngomong sedikit dalam bentuk eskatologi ya. Kalau Bapak Ibu belajar tentang ilmu eskatologi, itu ada istilah amil. Mil itu dari kata milenium, kerajaan 1000 tahun. Amil. Jadi yang kedua ada postmil. Terus yang ketiga ada premil. Nah premil nanti ada 3, dibagi 3. Ada pre-trib premil, ada lagi mid-trib premil, ada lagi post-trib premil. Nah, saya tahu Dr. Welly Pandensolang itu penganut ini, Bapak sekalian. Oleh sebab itu, dia itu merasa kerajaan Allah itu belum datang. Nah, kalau kerajaan belum datang, saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian ya. Kerajaan 1000 tahun ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pergi ke Protestan, cek omongan saya. Martin Luther bukan penganut kerajaan 1000 tahun. Dia itu ikut amil. Martin Luther, John Calvin, Zwingli, itu semuanya itu pengikut amil. Gereja Katolik juga tidak percaya 1000 tahun. Gereja Ortodok juga tidak percaya 1000 tahun. Nah, yang percaya 1000 tahun ini siapa? Itu ajaran bidat.
zamannya Rasul Yohanes itu zaman itu ada satu orang yang namanya Kerintus. Itu membawa ajaran 1000 tahun. Nah, ajaran 1000 tahun ini asalnya dari Persia, Bapak Ibu sekalian, dari kerajaan, dari agama Zoroaster. Dulu kan orang Israel kan pernah di pembuangan. Nah, waktu dia pulang dari pembuangan itu ada yang membawa ajaran Zoroaster. Nah, zamannya Tuhan Yesus, zamannya Rasul Yohanes, itu ada satu tokoh yang namanya itu Kerintus membawa ajaran ini. Ini ajaran bidat, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti tahun 200 sampai tahun 2300-an, itu ada satu orang namanya Montanus. Montanus itu juga seorang bidat. Dia juga membawa ajaran ini. Nah, itu si Tertullianus pernah masuk di sini. Terus kemudian hilang. Hilang nggak ada. Tiba-tiba muncul lagi abad ke-19. Itu Darby yang membawa lagi, Bapak sekalian. Sebetulnya ada yang lain-lain ada, tapi yang paling terkenal itu si Darby. Nah, saya waktu sekolah di STTII, saya tuh belajar ini. Nah, si Dr. Welly Pandensolang kan sama saya. Termasuk Pak Ignatius. Itu kan juga dari STTII. Kami semua dipelajarin ini, Bapak sekalian. Nah, waktu saya cross check di gereja mula-mula bilang begini, ya. Itu enggak ada itu, betul kan ya? Gereja tidak pernah mengajarkan itu. Nah, saya heran. Kalau ajaran ini dari Tuhan, Bapak sekalian, harusnya gereja mula-mula tahu, betul enggak? Katolik harusnya tahu, harusnya gereja Ortodok tahu. Gereja Luther harusnya juga tahu, John Calvin juga tahu. Harusnya diajarkan tuh sama Zwingli. Enggak ada, Bapak sekalian. Baru muncul abad ke-19. Ya, jadi saya juga nggak heran kalau Dr. Welly Pandensolang tuh akhirnya tuh salahnya kemana-mana gitu loh ya. Ya karena dia tuh dapat pelajaran yang salah gitu loh Bapak-Ibu sekalian. Kasihan juga lihat dia itu. Dia mengebu-ngebu merasa dirinya benar, padahal tidak. Logika sederhananya begini Bapak sekalian. Kalau saya bilang ini adalah tradisi China, maka kalau ditelusuri di China harus ada. Kalau saya bilang ini tradisi Batak, harusnya di Batak sana ada dan diakui. Nah kalau di Batak sana dibilang-bilang nggak ada tuh di sini. Di Cina dibilang nggak ada, kami nggak pernah dengar. Ya berarti itu bukan dari Cina, bukan dari Batak. Demikian juga dengan ajaran. Kalau ajaran Kristen ini dari Tuhan, dari gereja, kenapa Martin Luther tidak tahu, tidak mengajarkan? Zwingli tidak, John Calvin tidak, Katolik tidak, kemudian Ortodok tidak. Baru muncul abad 19-20, Bapak Ibu sekalian. Ini kan ajaran bidat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa doa Bapak kami kok bisa keseret ke ajaran bidat kerajaan 1000 tahun? Loh, yang ngomong bidat bukan saya loh ya. Tanyain ke gereja Ortodok, ke gereja Katolik, tanya ke Lutheran sama John Calvin sama ke Zwingli. Semua pasti sepakat dengan saya. Ini ajaran yang masih baru, Bapak Ibu sekalian. Nah, Dr. Welly Pandensolang itu masuk ke bidat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi saya rasa dia nggak ngerti dia itu. Ya. Itu kalau dalam bahasa Mandarin itu ada cerita itu ikan lahirnya perocot di got. Ya, karena dia lahir perocot di got, dia nggak tahu kalau got itu kotor, Bapak Ibu sekalian. Betul kan? Nah, saya rasa Dr. Welly Pandensolang sama. Dia itu maksudnya baik, belajar teologi, tapi karena dia nggak ngerti, dia masuk ke Kristen yang salah, dapat pelajaran itu yang dia pakai akhirnya. Akhirnya dia belain LAI yang terjemahnya salah. Ya, nggak apa-apa, saya biar di counter lah, ya. Tinggal ngeceknya gampang kok, nggak usah ribut sama saya. Dicek saja kerajaan 1000 tahun itu ada apa tidak di gereja Luther, John Calvin, Zwingli. Itu di Protestan kan? Terus tanyain ke Katolik ada nggak? Kalau gereja yang dibangun sama Petrus saja tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Anda percaya nggak kalau ini ajaran dari gereja? Kalau di gereja Ortodok saja yang didirikan pertama kali oleh para rasul, ya, yang Yunani itu kan sama si Andreas. Saya kemarin diskusi sama seorang Romo dari Rusia yang datang ke Indonesia. Dia ngomong dengan saya, ya. Loh, saya ini punya channel, Bapak Ibu sekalian. Saya itu bisa mencocokkan ajaran-ajaran. Ajaran kerajaan 1000 tahun itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran bidat. Jadi kalau doa Bapak kami itu masih menunggu kerajaan 1000 tahun, itu dasarnya itu dari bidat-bidat itu, Bapak Ibu sekalian. Ya kasihan kan? Ya kita betulin lah teman-teman ini, betul kan ya? Saya rasa mereka tidak tahu kok. Mereka itu seperti ikan yang lahir di got. Jadi karena lahir di situ, tahunya itu yang benar, betul kan? Sudah. Kesimpulan 5, terakhir.
Untuk itu, kami tunggu jawaban dan pembuktian dari Dr. Welly Pandensolang agar kami tidak menganggap Anda sebagai seorang pendeta pembohong dan pemfitnah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.